Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adelia Maharani, peserta Latsar CPNS 2021, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo, Angkatan 8, Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mind map dari pelayanan publik. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, konsep pelayanan publik. Adapun konsep pelayanan publik, yang pertama perlu kita ketahui apa prinsip-prinsip dari pelayanan publik, di antaranya partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Selanjutnya, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara ras, golongan, dan jabatan. Selanjutnya, mudah dan murah. Pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam artian, biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga masyarakat. Selanjutnya, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam artian fisik, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain, dan dapat dijangkau dalam artian non-fisik yang terkait dengan biaya dan kemudahan. Selanjutnya, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Selanjutnya, jenis barang atau jasa pelayanan publik. Jenis barang atau jasa pelayanan publik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, semi privat, di mana barang jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi. Selanjutnya, barang atau jasa semi publik adalah barang jasa yang memiliki rival dan eksklusivitas yang rendah, di mana barang jasa yang tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu lain. Adapun unsur-unsur pelayanan publik, yang pertama, organisasi pelayanan publik, yang kedua, penerimaan layanan, dan yang ketiga, kepuasan langganan. Pembahasan selanjutnya, praktek etiket pelayanan publik. Adapun dasar-dasar etiket pelayanan publik, yang pertama, politeness atau sikap sopan, yang kedua, respectful atau menghargai dan menghormati pengguna jasa, yang ketiga, attentive atau penuh perhatian, yang keempat, kooperatif atau suka menolong, yang kelima, tenggang rasa atau toleransi, yang keenam, informatif atau ramah, yang
Ketujuh, self-control atau sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Adapun manfaat dari etiket itu sendiri, yang pertama, komunikatif atau mudah berhubungan baik dengan setiap orang. Yang kedua, atraktif atau mampu mencari bahan pembicaraan. Yang ketiga, respectable atau menghargai orang lain. Dan yang terakhir, self-confident atau percaya dan yakin pada diri sendiri. Adapun praktek dari etiket, yang pertama, salam tegur sapa. Kedua, bersalaman atau berjabat tangan. Ketiga, bertamu dan menerima tamu. Keempat, menangani keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, bertelepon. Selanjutnya, pola pikir sebagai pelayan publik. Yang pertama, hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga. Ketiga, bertujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Demikian pembahasan mengenai